Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mahasiswa yang berbahagia, pertama kalinya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak pada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan perkuliahan secara daring menggunakan e-learning dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kaum muslimin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan yang ke-14 ini para mahasiswa akan mempelajari mengenai trigger. Trigger adalah program SQL yang dihubungkan dengan suatu tabel atau view yang secara otomatis melakukan suatu aksi ketika suatu baris di dalam tabel atau view tersebut dikenai suatu operasi, baik itu operasi insert, update, atau delete. Jadi trigger ini adalah program yang ada di SQL atau program SQL yang bertujuan untuk menyimpan suatu operasi jika dikenai suatu aksi. Operasi tersebut bisa berupa insert atau menambah data, update atau merubah data, delete atau menghapus data. Penulisan atau sintaks dari trigger: create, definer, kemudian user, current user, trigger trigger name, trigger time trigger, event on, tabel nama tabelnya, for yang mau di insert dimasukkan apa each row trigger statement. Nah, ini kita lanjut ke keterangannya. Definer ini adalah user, ini adalah user yang sedang aktif. Ini sifatnya opsional. Kemudian trigger name ini adalah nama trigger. Ini trigger name adalah nama triggernya apa. Kemudian trigger type, ini waktu menjalankan trigger. Ini bisa before atau sebelum aksi atau after setelah aksi. Before membuat trigger diaktifkan sebelum dihubungkan dengan suatu operasi. After membuat trigger diaktifkan setelah dihubungkan dengan suatu operasi. Kemudian trigger event, berupa kejadian yang akan dijalankan trigger. Jadi trigger eventnya apa? Apa eventnya itu bisa menambah data atau merubah data atau menghapus data. Ini trigger eventnya apa? Trigger event dapat berupa salah satu dari berikut, bisa insert, yaitu menambah data. Trigger diaktifkan ketika sebuah record baru disisipkan atau ditambahkan ke dalam suatu tabel. Jadi ketika user menambahkan data atau mensisipkan data, maka otomatis trigger akan dijalankan. Contohnya statement insert, load data, dan replace. Kemudian update, ini trigger diaktifkan ketika sebuah record dimodifikasi atau dirubah. Contohnya update. Kemudian delete, trigger diaktifkan ketika sebuah record itu dihapus. Di sini contohnya delete dan replace. Catatan, trigger event tidak mempresentasikan statement SQL yang diaktifkan trigger sebagai suatu operasi tabel. Sebagai contoh, trigger before untuk insert yang akan diaktifkan ketika hanya oleh statement insert, tetapi juga statement
statement load data. Nah, jadi di sini catatannya dia trigger event yaitu tidak mempresentasikan statement SQL-nya, ya, namun dia hanya menyimpan, ya, event apa yang telah dijalankan, itu yang dijadikan titik acuannya. Nah, di sini tabel name, ya, seperti ini nama tabelnya, ya, nama tabelnya apa ketika suatu trigger atau aksi dijalankan. Kemudian trigger statement, ya, statement tunggal atau jamak yang akan dijalankan ketika trigger aktif. Nah, di sini contoh penerapan trigger pada aksi insert data atau menambahkan data. Ini contoh yang akan dibahas adalah mencatat kejadian-kejadian yang terjadi beserta waktunya pada tabel mahasiswa, ya, yaitu pada di pertemuan 12, ya, pada pertemuan sebelumnya, dan catatan-catatan untuk menambahkan atau menginsert data di tabel mahasiswa disimpan di tabel yang lain, namanya tabel log MHS, log mahasiswa. Nah, jadi ketika, ya, seseorang atau user itu menginputkan data, maka secara otomatis aksi, ya, aksi menginsertkan data itu akan disimpan di log MHS. Nah, ini contoh penerapan trigger pada aksi insert data. Di sini yang pertama kita buat dulu tabelnya, ya, tabel untuk menyimpan aksinya, yaitu log MHS. Ya, tadi create tabel log MHS adalah nama tabel yang ketika aksi trigger dijalankan, ya. Kemudian ini kolomnya yaitu kejadian, kemudian waktunya menggunakan date. Setelah kita buat tabelnya, baru kita buat triggernya, ya, dengan nama triggernya yaitu ins MHS yang digunakan untuk melakukan aksi jika user menambahkan atau menginputkan data di tabel mahasiswa. Ya, seperti ini nama triggernya yaitu ins MHS. Nah, di sini kita buat triggernya apa? Kita ketikkan create trigger. Ya, ketika kita membuat trigger yang namanya adalah ins MHS. MHS, ya, ins MHS after insert on mahasiswa. Sesudah, ya, menginsert on, berarti kita menginputkan mahasiswa. For each row insert into log MHS, ya. Isinya apa? Yaitu tambah data. Now ini adalah tanggal pada saat aksi trigger dijalankan. Ya, jadi di sini penulisan, ya, kita ketikkan create trigger, kemudian nama triggernya apa, after insert on, berarti ini setelah kita menginsertkan, ya, menginsertkan data on mahasiswa di tabel mahasiswa. For each row insert, untuk setiap penginputan, ya, each row insert into log, kita masukkan, ya, ke log mahasiswa. Isinya apa? Yaitu tambah di log mahasiswa. Di log mahasiswa ini isinya yaitu tambah data, kemudian data tanggal sekarang, ya, now, baik itu tanggal dan waktunya. Ya, setelah itu kita buat triggernya, baru kita mau nambahkan datanya di tabel mahasiswa. Ya, kita jalankan insert into mahasiswa, berarti kita mau inputkan atau menambahkan data di tabel mahasiswa. Ya, ini nilainya, ini NIM-nya, kemudian nama mahasiswa, alamat mahasiswa, jenis kelamin, dan nomor telepon. Setelah itu kita insertkan datanya. Nah, ketika kita menginsertkan data, ya, data mahasiswa ini, maka secara otomatis trigger dengan nama ins MHS akan dijalankan, ya. Kemudian data ins ini, ya, kejadian itu akan disimpan di log mahasiswa. Isinya apa? Tambah data dan tanggal waktu menginputkan atau menginsertkan data. Untuk melihatnya,